Siapa yang bisa minum dari air tersebut, itu akan menjadi syarbatan hani'atan mari'atan la nadhma'u ba'daha abadan, minuman yang begitu lezat rasanya, karena itu akan menjadikan kita tidak akan pernah lagi merasa haus selama-lamanya, bukan karena airnya, tapi karena tangan yang menyuapinya adalah tangan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan Alhamdulillah ala idrak syahr dhil hijjah wa yawm al-arafah, kama nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yataqabbal minna al-udhiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad faza al-muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih al-aziz, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala fi ayatin ukhra dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, خيار أمتي يضحون وشرار أمتي لا يضحون. وقال في حديث آخر ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ulah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah diberikan umur bisa bertemu lagi dengan Al-Idul Akbar, hari raya yang paling besar, hari raya yang di situ banyak sekali hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi 2 hari yang lalu kita melaksanakan puasa Arafah, yang merupakan hari yang begitu mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali min awliyaillah bernama Muhammad ibn al-Munkadir, yang namanya tercatat dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi. Dikisahkan bahwasanya beliau melaksanakan 33 haji selama hidupnya. Dan di haji yang ke-33 beliau pada saat wukuf di Arafah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah 33 kali melaksanakan ibadah haji, maka 1 dari 33 itu yang terakhir ini adalah untukku, yang sebelum ini untuk ayahku, dan yang sebelumnya lagi untuk ibuku, serta 30 kali yang lainnya aku berikan ganjaran serta pahala dan ampunannya untuk orang-orang yang wukuf di Arafah tapi belum mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Sehingga pada saat malam harinya Muhammad ibn al-Munkadir, sebagaimana kita ketahui bersama, mabit di Muzdalifah. Beliau mendengar
ada ungkapan yang begitu jelas, suara yang begitu jelas mengatakan, atatakarramu ala man khalaqal karama wal juda ya ibnal munkadir. Engkau ingin berderma kepada aku yang menciptakan kedermawanan, engkau ingin berbuat baik kepadaku wahai ibnal munkadir. Ketahuilah bahwa sebelum aku ciptakan Arafah, bahkan sebelum aku Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, aku telah bersumpah atas diriku untuk memberikan ampunan ke semua yang berada di Arafah atau al-waqifina fi Arafah. Maka kita berharap mudah-mudahan jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi haji yang mabrur, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan kepada kita umur yang panjang, rezeki yang halal dan barakah, serta kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitu banyak pelajaran demi pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pengorbanan di hari Idul Adha. Karena Idul Adha, Adha sendiri dalam bahasa Arab berarti pengorbanan, dan hidup betul-betul membutuhkan pengorbanan. Sehingga siapa yang berkorban di dunia, dia akan menikmati hasil pengorbanannya di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya menyatakan, aku tidak akan memberikan dua rasa takut kepada hambaku. Kalau seandainya hambaku takut selama hidup di dunia kepadaku, maka di akhirat dia tidak akan merasakan takut lagi. Kalau dia takut hartanya tidak manfaat sehingga hartanya dia keluarkan untuk berkorban, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan kenyamanan. Tapi kalau dia enggak punya rasa takut itu di dunia, maka dikhawatirkan nanti rasa takut akan menghampirinya di akhirat. Rasa takut yang begitu amat bisa membawa seseorang kepada kehidupan yang menakutkan, menyeramkan, dan sifatnya begitu kekal dan abadi, waliyadzubillah min dzalik. Maka dari itu sampai-sampai Nabi memberikan ancamannya kepada umatnya yang mampu berkorban tapi enggan untuk berkorban. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqurbanna musallana. Siapa yang punya kemampuan, Allah berikan rezeki yang berlebih, namun dia tidak mau atau enggan untuk berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan musalla kita. Menjauhlah engkau, enggak usah dekat-dekat dengan musalla. Waliyadzubillah. Kenapa Nabi harus memberikan ancaman? Apakah Nabi memerlukan darah daging yang kita sembelih? Apakah Allah memerlukan darah daging dari hewan yang kita sembelih? Kalla, sungguh tidak. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai darah dan daging, walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai dan ditunggu-tunggu oleh Allah adalah ketakwaan yang ada dalam hati kita. Sejauh mana kita taat, tunduk, patuh dan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainal ibrah? Di mana pelajaran dari pengorbanan ini? Kita beli hewan lalu disembelih, dibagikan, di mana letak pelajarannya? Kembali ke awal mula disyariatkannya peristiwa pengorbanan ini. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Memang secara zahir Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih putranya. Secara syariat nampak seperti itu, tapi dalam ilmu hakikat sebenarnya pada saat Nabi Ibrahim sudah mengulurkan tangannya dan menggorok putranya, saat itu Allah ingin Nabi Ibrahim juga menggorok rasa kepemilikannya kepada anaknya tersebut. Maka Ismail kita hari ini adalah harta kita. Ismail kita hari ini jabatan kita. Ismail kita hari ini adalah rumah mewah kita, yang kita terus merasakan kepemilikan kepada hal-hal tersebut. Maka Allah pada saat memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail,
Sebenarnya Allah ingin memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikannya kepada putranya yang disayangi itu. Oleh karena itu, pada saat Nabi Ibrahim dengan kesungguhan hati mengulurkan tangannya beberapa kali mencoba menyembelih anaknya Ismail, Allah memberikan kekebalan di lahirnya Ismail dan kemudian digantikan dengan domba. Artinya apa? Kalau engkau telah berhasil menghilangkan rasa kepemilikan di hatimu kepada harta, kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka di saat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap akan memberikan itu kepadamu. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran buat kita bahwa sebenarnya itu semua adalah titipan darinya, bukan milik kita, dan itu akan kita kembalikan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Maka uang sedikit yang kita keluarkan untuk berkorban, apalagi hanya setahun sekali, sungguh amat sangat mudah pada sebenarnya. Namun hal ini diperintahkan oleh Allah adalah untuk mereka yang mampu saja. Yang sangat amat disayangkan, pada saat datang hari raya Idul Adha, banyak orang mampu menjadi pura-pura miskin. Adapun orang yang tidak ada kemampuan, Allah tidak akan memberikan beban kepada dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih, tidak. Allah hanya memberikan perintah ini kepada yang mampu. Banyak dari kita yang sebenarnya mampu, tapi zayyana lahum syaitan. Syaitan kemudian mencoba untuk memberikan beribu alasan agar kita tidak mau berkorban. Adalah dengan alasan A, B, C dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang diinginkan sebenarnya adalah kita menyadari bahwa kehidupan dunia sifatnya sementara dan kehidupan akhirat sifatnya kekal dan selama-lamanya. Sehingga Allah menginginkan kita bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat, bisa berjumpa dengan para anbiya, para aulia, para salihin. Dan salah satu cara kita melewati jalan untuk bisa sampai kepada pintu gerbang surga adalah dengan cara berkurban. Karena Nabi bersabda, "Azzimu dhahayakum fahiya 'ala sirati matayakum." Besarkan hewan kurban yang kalian beli. Kalau bisa mampu beli sapi, tidak mampu ya kambing. Ya, semakin besar semakin baik. Kenapa? Karena Nabi katakan, karena dia akan menjadi kendaraanmu melewati sirat. Yang disebutkan dalam sejarah bahwa sirat itu adalah ahad minas saif, dia lebih tajam daripada pedang. Adab minas syar, lebih tipis daripada rambut. Itu merupakan gambaran betapa sulit kita melewati jalan tersebut. Wa man saqata, siapa yang terjatuh fa ilan nar, maka tempatnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi siapa yang mampu melewatinya, maka langsung dinanti oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menanti umatnya dan beliau telah mempersiapkan air dari telaga haudnya, yang siapa yang bisa minum dari air tersebut itu akan menjadi syarbatan hani'atan mari'atan la nadhma'u ba'daha abadan, minuman yang begitu lezat rasanya. Karena itu akan menjadikan kita tidak akan pernah lagi merasa haus selama-lamanya, bukan karena airnya, tapi karena tangan yang menyuapinya adalah tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesadaran akan hal itu, dan semoga yang belum bisa berkorban masih juga bisa membantu dalam pendistribusian daging atau membantu dalam proses penyembelihan. Itu semuanya akan mendapatkan pandangan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul 'alim. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين ومن الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن. اللهم ارحم منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم احفظ البلدان الإسلامية وبلادنا إندونيسيا خاصة. اللهم ومن أرادنا والمسلمين وبلادنا إندونيسيا بخير فوفقه، ومن أرادنا والمسلمين وبلادنا إندونيسيا بسوء فأرده. اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين واجعلنا من حجاج بيتك الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام سنين بعد سنين أعوام بعد أعوام في خير ولطف وعافية، وارزقنا زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورزقنا شفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.